Masalah Israel dan Palestina ini kan lagi konflik. Mohon izin Pak Ustadz, di pihak mana? Di Palestina apa di Israel? Hari ini saudara-saudari kita di Palestina dalam keadaan seperti itu. Makanya jangan sampai kita tuh salah berbicara. Jangan ngomong Palestina kecuali Anda sudah berdoa di tengah malam dan Anda sisihkan uang Anda. Jangan kita pandai bercerita, tukang cerita, kan begitu ya. Kan suatu ketika ada orang ngomong, "Buya gimana ini?" Ente sudah ngasih duit belum? Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yudiri. Saya dari anggota TNI. Saya dari Jakarta. Masya Allah. Mohon maaf, mau bertanya sama Pak Ustadz. Bisa bertanya 3 Pak Ustadz? Satu aja. Satu siap aja. Yang satu kasih belakangnya, kasihan. Yang paling penting. Siap Pak Ustadz, ini masalah Israel dan Palestina ini kan lagi konflik. Mohon izin Pak Ustadz, di pihak mana? Di Palestina apa di Israel? Karena ini Palestina ini termasuk Hamas dituduh dari pihak Barat, terutama Amerika sebagai teroris. Hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas dong kita sebagai seorang yang punya hati nurani, bahkan non-muslim pun yang punya hati nurani akan memihak kepada Palestina. Ini terlepas dari urusan Hamas dan yang lainnya. Palestina itu masyarakat, umat, anak-anak kecil tidak ngerti kumpulan apa mereka. Yang dibantai itu mereka. Maka terlepas daripada organisasi-organisasi yang mendukungnya atau tidaknya. Ini terlepas dari itu. Bebaskan dari itu. Pandang Palestina sebagai Palestina. Urusan kita dengan Allah masalah Palestina. Jadi tetap Palestina dong. Adapun misalnya ada kelompok-kelompok yang diindikasi dengan ini semuanya, itu terlepas dari itu semuanya. Kalau memang ada misalnya penjahat, misalnya sebuah contoh saja, seandainya di tetangga rumah Anda ada orang yang dianiaya, tiba-tiba tetangga Anda yang lain seorang pencopet, lah kok nolong? Apakah kita meributkan tentang copetnya dia? Kan tidak perlu. Karena yang penting sudah tertolong orang ini, terserah yang nolong pencopet atau bukan yang lainnya. Jadi jangan kita biasa, karena saat ini sudah mendesak, Palestina perlu dibantu. Nah, ini jangan mengatakan, wah kamu ini kelompok gini. Ini Palestina perlu bantuan ini. Kami tidak membahas tentang kelompok-kelompok, apakah Hamas, apakah yang ini, apa ini, saya tidak terlepas dari itu. Kami ingin fokus bahasanya, bertanya hati kecil Anda semua orang yang beriman. Pernahkah Anda mendoakan Palestina selama ini dalam sholat Anda? 1. Sudahkah Anda keluarkan dari kocek Anda untuk membantu Palestina? 2. Ayo. Jangan mengatakan Allah Akbar, bela Palestina, kecuali Anda sudah melakukan hal ini, biarpun hanya Rp500. Tanda hati Anda hidup. Ayo, ini saja dulu. Kita kadang-kadang setan bisa menolong kita untuk membahas ini sehingga kita ribut sesuatu yang di luar Palestina atau yang bukan bagian daripada anak kecil yang tangannya patah, kepalanya retak, terlepas dari itu. Jadi kita dengan Palestina, kita ingin membela anak-anak yang dibantai dengan panjatan doa. Kalau saya datang ke sana nggak bisa, ya dengan ngirim uang dan sebagainya. Adapun nanti uangnya sampai enggak, ini terlalu jauh kita. Kumpulin dulu, baru nanti dipikirin. Ngumpulin belum, ngomong sampai tidak sampai. Yang meributkan sampai tidak sampai, biasanya orang nggak pernah sedekah. Dia itu. Jadi kita sedekah dulu, kirim dulu. Kalaupun tidak nyampe ke Palestina, tapi nyampe kepada Allah. Kita punya rindu, punya cinta membela masyarakat Palestina. Al-Bahjah juga punya program. Beberapa tahun yang lalu, kita juga sampai, Masya Allah, kaum muslimin berapa miliar yang bisa kita kirim ke sana. Dan tidak melalui, kita melihat langsung keadaannya di sana. Perkembangannya kita melihat dari orang-orang yang kita percaya di sana. Terlepas daripada, nanti bantu ini, jangan. Jangan kita bawa isu-isu. Jadi kalau seperti kami contohkan tadi, wah ini
pencopet mau menolong orang zalim, nggak usah. Yang penting ini jangan terdolimi dulu ini. Baru nanti kita tuh urusan, oh itu copet masuk penjara gitu. Ini babnya beda. Hari ini saudara-saudari kita di Palestina dalam keadaan seperti itu. Makanya jangan sampai kita tuh salah berbicara. Makanya kami pun ya tetap mendukung Palestina. Adapun siapa kelompok apa saja. Kelompok, contoh saja kejadian yang ada di Cianjur, gempa bumi, Aceh, tsunami. Sudah yang penting ada bantuan masuk ke sana, kita perlu tolong orang ini. Jangan, wah ini kelompok ini agama ini. Wah ini kita ini terlalu jauh. Sudahlah bantuan beres, orang itu selamat. Tinggal kita berlomba-lomba dong. Lah nanti kan orang di luar kita yang membantu, ya ente bantu dong, jangan ngomong tok. Kan gitu. Jadi seperti itu yang perlu kita hadirkan. Jadi kita tentang Palestina, bahwasanya mereka adalah saudara-saudari, terlepas dari ada urusan agama, akan tapi nurani manusia akan merasa sedih dengan keadaan Palestina. Anak-anak kecil yang tidak berdosa, wanita-wanita yang tinggal di rumah tiba-tiba rumahnya dibom dan seterusnya. Kejadian-kejadian semacam ini. Jadi harapan kami adalah Anda fokus dengan pertolongan. Kalau Anda bicara tsunami, selesaikan problem tsunami. Jangan bicara siapa yang bantu nanti. Lah kalau Anda takut orang yang nggak benar membantu, cukupi dong, bantu Anda. Jangan diam saja. Berita tentang gempa bumi yang ada di Cianjur. Orang bermacam-macam membantunya. Jangan bingung tentang itu. Anda ikut membantu. Kalau masalah nanti untuk membawa kepada keyakinan kita, agama kita, kita berlomba, bertanding dengan mereka, bersaing. Bukan kita mengatakan, oh jangan bantu orang Cianjur. Karena sudah dikerumuni oleh orang. Ini nggak boleh begitu. Jangan bantu orang Aceh, karena yang bantu ini. Jangan bantu Palestina. Lah, terus gimana kita? Inilah, jadi tetap kita dengan kemanusiaan. Sebelum kita bicara tentang agama, ternyata gerakan-gerakan manusia yang sadar akan kemanusiaan tidak hanya dari kaum muslimin di penjuru dunia hari ini. Bagaimana umat Islam masih bingung urusan begini, padahal mereka adalah secara manusia, mereka adalah manusia, kemudian lebih dari itu mereka adalah kebanyakan adalah mereka kaum muslimin. Maka hendaknya kita berpikir, dan kami serukan kepada siapapun, jangan bicara kepada Palestina kecuali Anda sudah berderma. Pastikan supaya kita tidak omong kosong. Jangan ngomong Palestina kecuali Anda sudah berdoa di tengah malam dan Anda sisihkan uang Anda. Jangan kita pandai bercerita, tukang cerita. Kan begitu ya. Makanya suatu ketika ada orang ngomong, Buya gimana ini? Ente sudah ngasih duit belum? Banyak gini-gini. Apa ini? Karena yang penting itu kita. Adapun masalah nanti sampai tidak kepada ini babnya beda. Oh, kita ngirim bantuan kepada, jangankan kok ke Palestina, ngirim bantuan kepada orang fakir ke kampung sebelah saja kadang-kadang ada yang nakal dibelokkan kok. Tapi jangan mikir itu, keluarkan dulu dari kocek saya, ini tanggung jawab saya di hadapan Allah. Masalahnya sampai tidak nyampe, ayo kita selesaikan gitu. Jadi harapan kami kepada siapapun yang mendengar berita tentang saudara-saudari kita, terlepas dari agamanya apa, yang mereka terdolimi, maka kita harus bangkit. Apalagi saudara kita seagama, harus bangkit. Keterbatasan kita tidak boleh menyerah dengan keterbatasan. Masa nggak bisa doa? Masa nggak bisa derma Rp1.000 dalam sehari? Rp3.000, Rp10. Ayo, seperti itu ya. Jadi kami himbau kepada siapapun Anda, jangan bicara tentang musibah di sebuah tempat kecuali Anda telah membantu dulu, pertama dengan panjatan doa, kedua dengan materi Anda. Dengan materi Anda ngasih berapa? Yang ngomongin bahan berapa? Kita ini ngomongin gitu harus gitu. Sekarang Pak, urusan kita bukan urusan di media, bukan pengen disebut di koran, tapi urusan kita dengan Allah, tanggung jawab di hadapan Allah. Mana hatimu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu. Tidak sempurna kecuali kau mencintai orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Palestina dibantai. Makanya pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya ini pertanyaan yang selama ini ramai di media. Kami masih heran kepada orang masih meributkan begini. Kita perlu fokus membela. Kalau orang bermacam-macam membela Palestina, ya alhamdulillah masih ada membela dengan bermacam-macam model. Makanya yang perlu kita serukan nanti, pertama panjatan doa, bantuan-bantuan, kemudian semoga nanti ziarah Palestina ini akan dibuka. Tapi melalui Palestina langsung, tidak melalui oleh yang lain. Sehingga nanti kalau bisa ziarah ke Palestina itu nanti seperti orang ziarah ke Mekah. Kaya orang Palestina nanti.
Ini jadi nggak usah melalui negara-negara yang mohon maaf yang lagi, jangan lewat Israel nanti. Jadi kalau bisa nanti akan dibuka jalur ziarah Palestina, kita dukung jalurnya langsung ke Palestina. Jadi nggak usah, jadi visa-visanya langsung ke Palestina, nggak usah masuk wilayah Israel. Jadi kita Palestina. Wah ini bakal berjaya Palestina nanti dengan orang-orang kunjung dan sebagainya seperti itu. Ya. Misalnya nanti umrohnya hajinya ke Palestina, tapi ke Palestina yang urusan visanya dan sebagainya langsung kepada Palestina itu sendiri. Semoga Allah mudahkan semuanya. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dan memang itu banyak kelihatannya unek-unek orang di sedunia ini mungkin kadang-kadang kebingungan dengan sebagian orang punya statement yang jangan ini jangan itu enggak. Paling tidak Anda panjatkan doa, keluarkan dari kocek Anda agar Anda terbebas dari tanggung jawab besar di hadapan Allah. Kalaupun Anda belum bisa mengangkat senjata, Anda seorang TNI. Tapi kami yakin kok, kalau seandainya Anda dibuka pintu, pasti Anda orang paling pertama masuk. Karena Anda berani bertanya. Anda TNI sudah biasa megang senapan, megang senjata. Seperti itu. Cuman semua negara ada aturannya. Ya semuanya dengan aturannya, maka kita berbuat apa yang kita bisa. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.